Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kinerja kami untuk mata kuliah Manajemen Prinsipal dengan dosen pengampu Ibu Ernawati MPD MM. Materi yang akan kami bahas yaitu tentang konflik. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, Wulan Ulfiah, yang kedua, Neng Enung Nuria, dan yang ketiga, Fahmi Almahlil Sidik. Untuk itu, mari kita simak pembahasannya. Pengertian konflik. Konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya, di mana tujuan dari mereka bertikai itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menentukan saingannya dengan kekerasan atau ancaman. Menurut Fisher, konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, individu atau kelompok yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Pandangan terhadap konflik. Beberapa pandangan terhadap konflik dalam manajemen perusahaan. 1. Pandangan tradisional, the traditional view. Pandangan ini berasumsi bahwa semua konflik berkonotasi negatif dan berbahaya bagi pencapaian tujuan organisasi. Konflik ini merupakan suatu hasil disfungsional akibat komunikasi yang buruk, kurang kepercayaan, keterbukaan di antara orang-orang, dan kegagalan manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi karyawan. 2. Pandangan aliran hubungan kemanusiaan, the human relation view. Pandangan ini menganggap bahwa konflik adalah hal biasa dalam interaksi antara individu dan kelompok dalam organisasi, yang ada kalanya berguna bagi organisasi. Konflik ini dianggap sebagai suatu yang tidak dapat dihindari karena di dalam kelompok atau organisasi pasti terjadi perbedaan pandangan atau pendapat antar anggota. Oleh karena itu, konflik harus dijadikan sebagai suatu hal yang bermanfaat guna mendorong peningkatan kinerja organisasi. Dengan kata lain, konflik harus dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan inovasi atau perubahan di dalam tubuh kelompok atau organisasi. 3. Pandangan interaksionis, the interactionist view. Menurut pandangan ini, konflik bisa dimanfaatkan untuk kemajuan organisasi. Hal ini disebabkan suatu organisasi yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi cenderung menjadi statis, apatis, tidak aspiratif, dan tidak inovatif. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum secara berkelanjutan sehingga tiap anggota di dalam kelompok tersebut tetap semangat, kritis diri, dan kreatif. Jenis-jenis konflik. Berikut ini adalah jenis konflik berdasarkan tingkatannya. 1. Konflik intrapersonal atau intra-individu. Konflik intrapersonal adalah konflik yang terjadi pada diri sendiri. 2. Konflik interpersonal atau antar individu. Konflik interpersonal ini adalah konflik yang terjadi karena pertentangan antara satu individu dengan individu lainnya. 3. Konflik intragrup atau intrakelompok. Konflik intragrup adalah konflik yang disebabkan oleh individu-individu dalam kelompok itu sendiri. 4. Konflik intergrup atau antar kelompok. Konflik intergrup adalah konflik yang sering terjadi karena adanya perbedaan ataupun persaingan di antara dua kelompok. 5. Konflik interorganisasi. Konflik interorganisasi adalah konflik yang terjadi antara dua organisasi atau lebih. Sifat-sifat konflik. Sifat konflik secara umum dapat diidentifikasi ke dalam 5 kelompok. A. Konflik latin. Konflik dimulai ketika kondisi pencetus konflik ada. B. Konflik yang dikenal. Orang atau kelompok mulai mengetahui bahwa konflik benar-benar ada.
C. Konflik yang dirasakan. Setiap organisasi anggota kelompok sudah merasakan perasaan yang kurang enak dalam kelompok. D. Konflik manifest. Semua pihak yang terlibat dalam konflik menyadari untung dan ruginya adanya konflik. E. Konflik lanjutan. Setelah penyelesaian konflik dilakukan, maka biasanya masih terjadi. Sebab-sebab terjadinya konflik. Yang pertama, perbedaan individu. Perbedaan individu muncul dari rangsangan dasar yang diterima setiap individu dan lingkungan eksternal dan internal termasuk keluarga, tingkat ekonomi, pendidikan, teman dan sebagainya. Yang kedua, perbedaan kebutuhan disebabkan oleh faktor adat istiadat, agama, lingkungan, kebiasaan, tradisi atau kebudayaan, dan suku yang berbeda. Yang ketiga, perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok adalah penyebab utama munculnya pertentangan antara kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya. Yang keempat, faktor pendorong perubahan sosial, contohnya adanya penemuan baru, munculnya konflik, dan sebagainya. Yang kelima, perbedaan pendirian dan perasaan akan terjadi satu faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial seseorang individu tidak selalu sejalan dengan individu lainnya. Yang keenam, perubahan sosial. Perubahan sosial yang terlalu cepat dapat menimbulkan guncangan bagi masyarakat, bahkan mungkin akan mengakibatkan penolakan-penolakan terhadap bentuk perubahan sosial. Yang ketujuh, perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan akan memengaruhi pola pemikiran dan tingkah laku seseorang dalam kelompok budaya yang bersangkutan. Akibat-akibat konflik. Yang pertama, konflik antar individu merupakan konflik yang muncul di antara satu orang dengan orang lainnya, seperti dalam kehidupan sehari-hari, misalnya hutang piutang dan sebagainya. Yang kedua, konflik internal merupakan kekacauan yang meledak dalam diri seseorang, seperti konflik yang terjadi antara percaya dan ragu akan sesuatu, contohnya pemilihan keyakinan agama. Dampak positif potensial konflik. Yang pertama, motivasi meningkat. Motivasi bertujuan untuk meningkatkan dan memajukan kinerja karyawan dalam dunia pekerjaan. Dengan adanya motivasi kerja, membuat karyawan menjadi semangat dalam bekerja. Yang kedua, identifikasi masalah atau pemecahan masalah meningkat karena sebagai bentuk dorongan. Yang ketiga, keterpaduan kelompok. Keterpaduan kelompok yaitu proses kesatuan, kelekatan atau adanya daya tarik individu terhadap kelompok dalam rangka pemenuhan tujuan. Dampak negatif potensial konflik. Yang pertama, produktivitas menurun. Faktor utama yang mengakibatkan produktivitas menurun adalah kondisi tubuh tidak sehat. Yang kedua, krisis kepercayaan. Kepercayaan merupakan sebuah hal penting dalam setiap hubungan, terutama sangat penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, formasi koalisi dengan posisi-posisi yang bertentangan. Yang keempat, kerahasiaan akan moral menurun. Yang kelima, masalah moral. Moral karyawan menurun akan menyebabkan pengaruh buruk pada perusahaan. Yang keenam, konsumsi waktu yang banyak sekali. Dan yang ketujuh, kelumpuhan mengambil keputusan. Yang keempat, penyesuaian diri pada realita. Penyesuaian diri pada realita yaitu pegawai mampu bersikap sesuai dengan realita dalam bekerja. Yang kelima, keahlian atau pengetahuan meningkat. Dengan adanya konflik keahlian dan pengetahuan karyawan meningkat karena setiap karyawan berlomba-lomba dalam mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Yang keenam, kreativitas meningkat. Kreativitas meningkat dengan adanya konflik tersebut. Kreativitas karyawan akan meningkat karena menciptakan hal-hal yang baru. Yang ketujuh, kontribusi terhadap pencapaian tujuan insentif dalam pertumbuhan. Penerapan strategi penanganan konflik. Penyelesaian konflik oleh pemimpin dikategorikan dalam dua dimensi, ialah kerjasama atau tidak kerjasama dan tegas atau tidak tegas.
Dengan menggunakan kedua macam dimensi tersebut, ada 5 macam pendekatan penyelesaian konflik, ialah sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi. Kompetensi merupakan penyelesaian konflik yang menggambarkan suatu pihak mengalahkan atau mengorbankan yang lain. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi merupakan penyelesaian konflik yang menggambarkan kompetensi bayangan cermin yang memberikan keseluruhannya penyelesaian pada pihak lain tanpa adanya usaha memperjuangkan tujuan sendiri. Yang ketiga, sharing. Sharing merupakan suatu pendekatan penyelesaian kompromistis antara dominasi kelompok dan kelompok damai. Yang keempat, kolaborasi. Kolaborasi adalah bentuk usaha penyelesaian konflik yang memuaskan kedua belah pihak. Yang kelima, penghindaran. Penghindaran merupakan menyangkut ketidakpedulian dari kedua kelompok. Metode penyelesaian konflik. Ada beberapa metode penyelesaian konflik, tapi di sini saya akan membawa hanya 3 metode yang sering digunakan. Yang pertama, ada metode dominasi atau penekanan. Dominasi atau penekanan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan cara kekerasan bisa jadi, dengan cara penanganan, dan yang satu lagi dengan cara penghindaran. Terus yang kedua, ada metode dengan cara kompromi. Kompromi yaitu dengan cara manajer mencoba menyelesaikan konflik melalui pencarian jalan tengah yang dapat diterima oleh pihak yang bertikai. Terus yang ketiga yaitu pemecahan masalah negatif. Dengan metode ini, konflik antar kelompok diubah menjadi situasi pemecahan masalah bersama yang dapat diselesaikan melalui teknik-teknik pemecahan. Perbedaan antara konflik dan kekerasan. Konflik merupakan suatu proses sosial antara dua orang atau suatu kelompok, di mana salah satu pihak ingin menyingkirkan pihak lawan dengan membuatnya tidak berdaya atau bahkan menentang dan menghancurkannya. Sedangkan kekerasan dapat diartikan sebagai sebuah ekspresi yang dilakukan secara verbal maupun fisik yang mencerminkan tindakan menyerang terhadap kebebasan maupun martabat seseorang yang dilakukan oleh suatu kelompok atau perorangan. Dengan kata lain, kekerasan merupakan konflik yang sudah diwujudkan dalam bentuk fisik maupun psikis. Jadi, perbedaan dari konflik dan kekerasan yaitu konflik sosial suatu proses menyingkirkan pihak lawan sebagai suatu tujuan untuk memperoleh suatu kemenangan, dan kekerasan dikatakan sebagai konflik yang sudah diwujudkan dalam bentuk fisik maupun psikis. Di dalamnya terdapat aktivitas yang dilakukan dapat menimbulkan reaksi yang keras dan bahkan terjadi benturan fisik yang menyebabkan cedera.